Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru di kelas 11, yaitu tentang sistem gerak. Pada bagian yang pertama ini kita akan berfokus pada pembahasan tentang rangka dan juga tulang berkaitan dengan strukturnya. Nah, kita ingat bahwa makhluk hidup itu memiliki banyak sekali ciri-ciri. Beberapa di antaranya yaitu bernafas, melakukan metabolisme, bereproduksi, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang, beradaptasi, dan juga bergerak. Nah, kali ini kita akan berfokus pada ciri makhluk hidup yaitu bergerak, di mana proses bergerak ini didukung oleh suatu sistem yang disebut sebagai sistem gerak. Termasuk manusia, dia juga memiliki sistem gerak. Nah, sistem gerak ini tersusun dari dua alat gerak, yaitu yang disebut sebagai alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Di mana alat gerak pasif itu berkaitan dengan tulang dan juga rangka, yaitu alat gerak yang digerakkan secara pasif oleh otot sebagai alat gerak aktif. Artinya, kenapa tulang dan rangka itu disebut sebagai alat gerak pasif? Karena dia adalah alat gerak yang digerakkan. Dia tidak bisa bergerak secara aktif, melainkan dia digerakkan oleh organ yang lain yang memang bisa melakukan gerakan. Nah, organ yang lain tersebut yang dapat melakukan gerakan disebut sebagai alat gerak aktif. Di sini alat gerak aktif diperankan oleh otot, di mana otot ini dia memiliki jaringan-jaringan yang dia memiliki kemampuan untuk mengalami kontraksi dan juga relaksasi, sebagaimana fungsi dari otot untuk menggerakkan, memendek, dan juga memanjang. Nah, beberapa di antaranya sudah pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya tentang jaringan hewan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita pada alat gerak pasif, yaitu tulang dan juga rangka. Kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama. Tulang dan rangka itu tersusun dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem rangka. Disebut juga sebagai skeleton. Nah, kalau pada manusia, skeleton ini atau sistem rangka ini disebut sebagai endoskeleton. Endo itu artinya dalam, skeleton itu artinya rangka. Di mana manusia itu memiliki rangka di dalam tubuhnya. Berbeda dengan misal kepiting atau udang, dia memiliki exoskeleton, di mana skeletonnya, rangkanya dia terletak di luar tubuh atau di permukaan tubuh. Nah, pada manusia, rangka ini terdiri dari berbagai jenis tulang. Total keseluruhannya kalau pada manusia dewasa itu sekitar 206 tulang. Sedangkan kalau pada balita yang baru lahir, ya, dia memiliki lebih banyak tulang. Jumlahnya 270 tulang. Kenapa demikian? Karena bayi yang baru lahir dia memiliki tulang-tulang yang belum tersambung satu sama lain. Sedangkan pada orang dewasa tulang-tulangnya sudah tersambung. Misalnya pada tulang tengkorak. Tulang tengkoraknya sudah bersambung antara satu tulang dengan tulang yang lain. Kalau pada balita, kalau pada bayi yang baru lahir, dia tulang-tulangnya belum mengalami penyambungan, sehingga jumlahnya lebih banyak. Nah, struktur dari rangka ini mendukung fungsinya. Nah, fungsi dari rangka ini sebenarnya apa saja sih? Yang pertama adalah menegakkan tubuh, jelas. Fungsi rangka adalah untuk menegakkan tubuh. Karena ada rangka, kita dapat berdiri tegak. Kemudian, melindungi organ. Dimana kita tahu bahwa di dalam tubuh manusia, ya, dia memiliki banyak sekali organ-organ yang sangat gampang sekali rusak ketika terkena benturan atau terkena gangguan fisik. Misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Otak itu dilindungi oleh struktur rangka. Misalnya tengkorak ini melindungi otak. Kemudian jantung, paru-paru dia dilindungi oleh adanya rangka tulang rusuk dan juga tulang dada. Itu fungsi sebagai pelindung organ. Kemudian fungsi yang lain adalah sebagai tempat melekatnya otot, jelas, karena rangka itu sebagai alat gerak pasif. Jadi dia dilekati oleh otot yang nantinya akan menggerakkan tulang. Kemudian memberi bentuk tubuh. Nah, dengan adanya tulang, dengan adanya rangka, ini tubuh kita bisa terbentuk sesuai dengan yang seharusnya. Nah, itu fungsi untuk memberi bentuk tubuh, memberi bentuk wajah juga.
Nah, dengan adanya tulang-tulang wajah kita terbentuk dan berbeda dengan orang yang lain. Itu fungsi dari sistem rangka berkaitan dengan memberi bentuk pada tubuh. Kemudian sebagai tempat produksi sel darah merah, di mana di dalam tulang itu terdapat sumsum merah, dan sumsum ini sebagai tempat diproduksinya sel-sel darah, baik itu sel darah merah, eritrosit, trombosit maupun leukosit. Itu diproduksi di dalam sumsum tulang yang ada di dalam tulang. Kemudian sebagai alat gerak aktif, sebagai alat gerak pasif, jelas ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa rangka dan tulang itu sebagai alat gerak pasif. Dan yang terakhir, dia sebagai penimbun kalsium dan juga fosfat. Penimbun kalsium dan juga fosfat. Kita tahu pada pembahasan tentang jaringan ikat ya di video sebelumnya bahwa matriks tulang, yaitu tulang keras atau osteon, itu dia tersusun dari kalsium dan juga garam-garam mineral yang lain, sehingga mengakibatkan struktur dari jaringan ikat ini, osteon ini, menjadi dia keras. Itu karena adanya matriks tulang berupa kalsium. Nah, ada tidaknya kalsium, jadi proses pembentukan kalsium, penimbunan kalsium itu melibatkan dua sel osteon, yaitu osteoblast dan juga osteoklas, di mana kerja dari osteoblast dan osteoklas ini saling berlawanan. Ini sudah dibahas di pembahasan tentang jaringan hewan sebelumnya. Kita mengulang sedikit bahwa osteoblast itu berperan dalam proses kalsifikasi atau penimbunan kalsium pada tulang, di mana kita tahu bahwa osteoblast ini dia berperan dalam sel tulang, dalam jaringan tulang, dia untuk mensintesis matriks tulang berupa kalsium. Sedangkan osteoklas dia berperan dalam resorpsi kalsium dari tulang. Kita tahu bahwa tubuh kita itu membutuhkan kalsium tidak hanya untuk pembentukan tulang, tapi juga proses-proses yang lain, sistem saraf, kemudian peredaran darah, dan lain sebagainya itu membutuhkan kalsium. Nah, kalsium itu diambil dari mana? Kalsium itu diambil dari tulang melalui proses pembongkaran kalsium di dalam tulang oleh osteoklas. Proses ini disebut sebagai resorpsi kalsium. Jadi kerjanya berlawanan. Osteoblast dia menimbun, osteoklas dia mengambil. Nah, itu kerja osteoblast dan juga osteoklas yang merupakan komponen sel di dalam tulang. Kemudian sistem rangka ini diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Nah, ada yang disebut sebagai rangka aksial dan juga rangka apendikuler. Rangka aksial itu adalah rangka penyusun sumbu tubuh. Rangka penyusun sumbu tubuh. Sumbu itu yang di tengah ini. Yang warnanya biru ini dia adalah rangka aksial yang menyusun sumbu tubuh. Nah, rangka aksial ini terdiri dari 80 buah tulang, di mana beberapa di antaranya adalah di kelompok tulang tengkorak. Ada beberapa tulang di tengkorak ini. Kemudian tulang belakang, ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Ini yang termasuk dalam kelompok rangka aksial atau rangka penyusun sumbu tubuh. Kemudian ada rangka apendikuler. Kalau rangka apendikuler itu adalah rangka pelengkap, dan dia berperan sebagai anggota gerak tubuh. Meliputi anggota gerak atas, tangan ya, lengan, kemudian anggota gerak bawah, mulai dari pinggul sampai ke kaki. Nah, jumlah dari rangka apendikuler ini keseluruhan meliputi 126 buah tulang. Nah, kita akan membahas satu persatu, mulai dari rangka aksial dulu. Nah, rangka aksial tadi ya, tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan rusuk itu masuk dalam rangka aksial. Kita bahas yang pertama adalah tulang tengkorak dulu. Tulang tengkorak ini tersusun dari tulang-tulang yang berbentuk pipih. Jadi tulangnya bentuknya pipih. Dia semacam lempengan-lempengan yang jumlahnya 22 buah. Bentuknya pipih. Kenapa harus pipih? Karena dia fungsinya adalah sebagai pelindung organ, di mana di dalam tengkorak ini terdapat otak ya. Terdapat otak, kemudian organ penglihatan mata, kemudian organ pendengaran telinga. Dan itu dilindungi oleh tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini terbagi menjadi dua kelompok tulang. Ada tulang kranial atau tulang tempurung kepala, ya, tulang kranial atau tempurung kepala yang meliputi ada frontal,
tulang dahi, sphenoid, emoid, kemudian ada parietal, temporal, dan juga occipital. Nah, ini kelompok tulang kranial atau tempurung kepala. Kemudian ada tulang fasial. Fasial itu adalah tulang wajah. Tulang wajah, sebelum kita membahas tulang wajah, kita bahas dulu bahwa tulang kranial ya, tempurung kepala, ini dia memiliki, sebenarnya terdiri dari banyak sekali tulang. Kemudian antar tulang ini mengalami penyambungan dengan tulang yang lain. Nah, persambungan ini disebut sebagai sutura. Sutura atau penyambungan tulang pada tempurung kepala. Nah, sutura ini merupakan sambungan tulang tengkorak, di mana sebenarnya sutura ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang dinamakan sebagai sutura serrata. Sutura serrata artinya persambungan tulang yang dia antara satu tulang dengan tulang yang lain membentuk gerigi. Jadi bergerigi, kemudian antara satu tulang dan tulang tersebut, tulang yang lain tersebut dia tersambung dengan gerigi-geriginya. Kemudian ada lagi sutura squamosa. Antara satu tulang dengan tulang yang lain dia saling memipih, kemudian saling bertumpuk. Nah, saling memipih dan bertumpuk satu sama lain. Itu disebut sebagai sutura squamosa. Kemudian ada sutura harmoniana. Kalau sutura harmoniana ini persambungan tulang yang dia lurus. Antara satu tulang dengan tulang yang lain dia tidak ada gerigi, dia lurus dan dia saling bersambungan satu sama lain. Nah, kemudian selain tulang kranial ada tulang fasial atau tulang wajah, di mana tulang fasial ini meliputi bagian nasal hidung ya, tulang hidung, kemudian rakimal, maksila, rahang atas ya, mandibula, rahang bawah, kemudian tulang zigumatik. Kemudian ada lagi tulang palatum, yaitu tulang yang ada di langit-langit ya, di langit-langit. Kemudian ada septum nasal, tulang yang sebagai sekat ya antara rongga hidung. Kemudian ada konka nasal yang merupakan tulang karang hidung. Nah, itu termasuk dalam tulang fasial atau tulang wajah. Nah, kemudian kita masuk ke rangka aksial yang kedua, yaitu tulang belakang atau yang disebut sebagai columna vertebrae. Columna vertebrae ini terdiri dari 26 ruas dan dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa antara satu ruas dengan ruas yang lain. Dia dihubungkan oleh tulang rawan fibrosa. Kita tahu pada pembahasan sebelumnya bahwa tulang rawan fibrosa itu adalah tulang rawan yang paling kuat di antara tulang rawan yang lain. Ada tulang rawan hialin, elastin, dan juga fibrosa. Fibrosa ini dia merupakan tulang rawan yang paling kuat. Kenapa di tulang belakang disusun oleh tulang rawan fibrosa? Karena tulang belakang ini dia sebagai penopang sumbu tubuh. Penopang dan menopang seluruh berat dari tubuh, sehingga dia dibutuhkan jaringan yang kuat untuk menahan tekanan tersebut. Karena fungsinya tadi ya, tulang belakang ini sebagai penopang kepala, pelindung organ, yaitu sumsum ya, yang ada di dalam tulang belakang, kemudian tempat melekatnya tulang rusuk. Itu tulang belakang atau columna vertebrae. Nah, ini bagian-bagian dari tulang belakang. Jadi ada bagian tulang belakang itu dibagi menjadi 5 bagian, 5 kelompok tulang. Yang pertama adalah tulang serviks atau tulang leher, terdiri dari 7 ruas tulang. Biasanya ditulis dengan kode C1 sampai C7. Nah, itu tulang leher atau serviks. Kemudian torak atau tulang punggung. Ini ada 12 ruas. Dituliskan dengan T1 sampai T12. Torak ya. Kemudian ada lumbar atau tulang pinggang. Ini jumlahnya 5 ruas, L1 sampai L5. Kemudian ada sakral, tulang kelangkang, S1 sampai S5. Ini kalau pada anak-anak, kalau pada balita, bayi yang baru lahir, tulang kelangkang ini masih terpisah menjadi 5 ruas tulang. Tapi kalau pada orang dewasa, tulang kelangkang ini sudah menyatu menjadi satu. Nah, ini kalau pada orang dewasa. Kemudian ada koksikis, yaitu tulang ekor. Nah, ini kalau pada bayi yang baru lahir, ini juga tersusun dari 4 buah tulang. Tapi dia ketika sudah dewasa menyatu antara satu tulang dengan tulang yang lain. Itu disebut sebagai tulang ekor. Nah, di dalam tulang belakang ini terdapat sumsum tulang. Sumsum tulang belakang yang merupakan pusat saraf. Dan tulang belakang ini berperan untuk pelindungnya.
Kemudian yang berikutnya adalah tulang dada dan juga tulang rusuk. Tulang dada itu sternum, rusuk itu costa. Ya, tulang sternum dan juga costa. Tulang dada dan tulang rusuk ini berperan dalam fungsi perlindungan organ, di mana kita tahu bahwa yang dilindungi adalah ada paru-paru, jantung, hati, dan lain sebagainya, dan juga sebagai alat pendukung pernafasan. Nah, kita bisa bernafas karena ada pergerakan dari otot-otot tulang rusuk, naik dan turun, ya, kontraksi dan juga relaksasi, sehingga tulang rusuk ini dapat menggerakkan paru-paru sehingga paru-paru dapat mengembang dan juga mengempis. Nah, itu sebagai alat pendukung pernafasan. Nah, ini struktur dari tulang dada dan tulang rusuk. Ini tulang dada ya. Tulang dada yang bagian tengah ini terdiri dari 3 komponen. Ada manubrium sterni atau kepala tulang dada. Kemudian ada bagian badannya, badan dari tulang dada yang disebut sebagai corpus sterni. Kemudian ada yang disebut sebagai taju pedang atau processus xiphoid. Ini adalah taju pedang bagian paling ujung, paling bawah dari sternum atau tulang dada. Kemudian untuk tulang rusuk sendiri dia dibagi menjadi 3 kelompok. Ada tulang rusuk sejati, ada 7 ruas. Kemudian ada tulang rusuk palsu, ada 4 ruas. Kemudian ada tulang rusuk melayang, 2 ruas. Nah, kenapa disebut rusuk sejati? Rusuk sejati itu adalah tulang rusuk di mana bagian ujung-ujungnya, ujung satu dia melekat pada tulang belakang, sedangkan ujung yang depan dia melekat langsung pada tulang dada. Jadi yang melekat langsung pada tulang dada itu disebut sebagai rusuk sejati. Kita amati di sini. Jadi dari ruas 1 sampai ruas 7, dari ruas 1 sampai ruas 7, dia tulang rusuknya langsung melekat pada tulang dada. Ini ya. Ini disebut sebagai tulang rusuk sejati. Kemudian ada tulang rusuk palsu. Kenapa disebut palsu? Karena bagian ujungnya, yang ujung satu dia melekat pada tulang belakang, yang ujung satunya dia tidak langsung melekat pada tulang dada, tapi melekat pada tulang rusuk di atasnya. Ini kita lihat. Ruas ke-8 sampai ruas ke-11 dia melekat pada tulang rusuk di atasnya, tidak langsung melekat pada tulang dada. Itu disebut sebagai tulang rusuk palsu. Kemudian ada tulang rusuk melayang, karena dia ujungnya tidak melekat pada tulang dada, tidak langsung melekat pada apapun, baik itu tulang dada maupun rusuk. Dia melayang, itu disebut sebagai tulang rusuk melayang. Kemudian rangka apendikuler. Kalau tadi rangka aksial itu adalah rangka sumbu tubuh, sekarang rangka apendikuler yang merupakan rangka pelengkap atau alat gerak. Terdiri dari anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Dimana rangka apendikuler ini berperan utama dalam fungsi gerakan pasif sebagai alat gerak pasif. Yang pertama adalah tulang anggota gerak atas, meliputi bagian lengan ya. Ada bagian gelang bahu, pektoral atau gelang bahu. Ini terdiri dari 2 tulang, yaitu tulang selangka, klavikula, dan juga skapula, yaitu tulang belikat. Nah, yang dia lebar ini adalah tulang belikat, sedangkan yang dia bentuknya memanjang ini adalah klavikula. Kemudian ke bawah, ke bagian lengan ini ada humerus atau tulang pangkal lengan atas ya, humerus. Kemudian ada radius dan juga ulna, tulang pengumpil dan juga tulang hasta ya. Kita amati di sini. Kalau radius itu yang bagian dekat dengan telapak tangan dia lebar, sedangkan kalau ulna dia kecil. Nah, itu perbedaan antara radius dan juga ulna. Kemudian ada karpal, yaitu tulang pergelangan tangan, jumlahnya 8 buah ya. Meliputi tulang-tulang berbentuk pendek ya, karpal. Kemudian metakarpal atau tulang telapak tangan, jumlahnya 5 buah. Setiap tangan jumlahnya 5 buah. Kemudian falangus atau tulang jari berjumlah 14. Ini tulang anggota gerak atas. Kemudian ada tulang anggota gerak bawah, meliputi pelvis, gelang panggul. Gelang panggul ini terdiri dari 3 tulang. Ada ilium atau tulang usus ya. Tulang usus ini yang dia melebar. Kemudian ada pubis atau tulang kemaluan, dan juga ischium atau tulang duduk. Nah, antara pubis kanan dan kiri ini dihubungkan oleh jaringan ikat yang disebut sebagai simfisis pubis. Nah, itu pelvis atau gelang panggul. Kemudian ke bawah ada tulang paha, yaitu femur.
tulang paha. Kemudian di bagian lutut ini ada patella, tulang tempurung lutut. Kemudian ada tibia dan juga fibula, tulang kering dan juga tulang betis. Tulang kering tibia dia yang besar ya, kalau fibula dia yang kecil, tulang betis. Kemudian ada tarsal, tulang pergelangan kaki jumlahnya 7 buah. Kemudian metatarsal 5 buah. Kemudian ada falangus atau tulang jari kaki berjumlah 14 buah. Nah, itu termasuk dalam rangka apendikuler. Kemudian bagaimana sebenarnya struktur tulang? Struktur tulang ini terdiri dari beberapa lapisan. Nah, lapisan yang pertama adalah lapisan paling luar disebut sebagai periosteum. Ini terdiri dari 2 lembar jaringan ikat, pembuluh darah, dan juga ada serat Sharpe. Serat Sharpe adalah jaringan ikat yang menghubungkan periosteum dengan tulang, jaringan tulang. Jadi yang menghubungkan adalah serat Sharpe. Kemudian ada tulang kompak, tulang padat yang dengan kandungan kalsium fosfat dan kalsium karbonat yang banyak. Kemudian di bawahnya lagi ada tulang spons, tulang berongga yang berisi sumsum merah. Ya. Kemudian ada endosteum atau jaringan ikat areoral yang melapisi rongga dalam tulang. Kemudian ada sumsum tulang. Nah, ini berperan sebagai hematopoiesis, yaitu proses produksi sel darah, baik itu sel darah merah maupun sel darah putih maupun trombosit. Itu diproduksi di sumsum tulang, sumsum merah. Nah, ini adalah struktur dari tulang pipa ya. Tulang pipa bisa itu di humerus maupun di femur. Nah, ini tulang pipa. Nah, tulang pipa itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang ujung ini adalah bagian epifisis, dinamakan sebagai bagian epifisis. Dia tersusun dari tulang-tulang spons. Ini kita lihat di sini. Ini adalah tulang spons, di mana strukturnya dia berongga-rongga. Ini bisa kita amati kalau misal kita memakan daging ayam, memakan ayam bagian paha. Di bagian ujungnya ketika kita gigit tulangnya itu agak lembek, agak mudah digigit karena di situ tersusun dari tulang spons. Ini bagian epifisis. Kemudian bagian tengah dinamakan sebagai bagian diafisis. Diafisis itu tersusun dari tulang kompak atau tulang keras, di mana di sini berongga di dalamnya dan di dalamnya terdapat sumsum. Nah, itu epifisis dan diafisis. Di antara diafisis dan epifisis sebenarnya di sini ada bagian yang dinamakan sebagai metafisis, di mana di metafisis ini terdapat bagian yang disebut sebagai cakram epifisis. Nah, cakram epifisis ini adalah berisi jaringan tulang rawan ya, di mana jaringan cakra epifisis ini merupakan bagian tulang yang dapat mengalami pertumbuhan. Sehingga dalam proses pemanjangan tulang yang berperan adalah bagian ini, cakram epifisis, baik itu yang atas maupun yang bawah sama. Nah, kemudian ini adalah struktur tulang. Ketika tulang itu kita potong kemudian diamati, diperbesar, dia memiliki struktur yang seperti ini. Ini sudah kita jelaskan, sudah dijelaskan di video sebelumnya ya, bahwa struktur tulang keras itu dia memiliki sistem yang dinamakan sebagai sistem Havertz. Nah, sistem Havertz, di mana sistem Havertz ini tersusun dari sel, komponen sel, dan juga matriks. Matriks tulang rawan, matriks tulang osteon atau tulang keras ini didominasi oleh kalsium fosfat dan juga kalsium karbonat, di mana di sini sebagai tempat penimbunan kalsium. Itu matriks. Kemudian ini ya yang dinamakan sebagai serat Sharpe. Ini adalah periosteum, jaringan yang melapisi tulang. Kemudian antara periosteum dan tulang ini diikat oleh jaringan ikat yang disebut sebagai serat Sharpe. Nah, dia bertugas untuk mengikat periosteum dengan tulang. Itu struktur dari tulang. Kemudian klasifikasi tulang, dia dipisahkan atau diklasifikasikan berdasarkan bentuknya menjadi 5 jenis tulang berdasarkan bentuk, yaitu ada yang pertama tulang pipa. Nah, tulang pipa itu adalah tulang yang bentuknya silinder, panjang, dia memiliki bagian epifisis, diafisis, metafisis, dan juga cakram epifisis. Ini terdapat pada humerus, radius, ulna, femur, tibia, dan juga fibula. Itu tulang pipa. Kemudian yang berikutnya ada tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk kubus. Isinya adalah tulang spons dan dia hanya dilapisi oleh lapisan tipis tulang kompak. Nah, biasanya ditemukan berkelompok. Tadi ya di pergelangan tangan, tulang pergelangan tangan itu ditemukan ada beberapa tulang pendek. Nah,
itu difungsikan sebagai alat gerak di mana dia bergeraknya tidak sebebas ketika pada persendian yang lain. Itu fungsi dari tulang pendek. Ditemukan berkelompok untuk kekuatan dan juga untuk pergerakan terbatas. Ini contohnya pada karpal dan juga tarsal. Karpal pergelangan tangan dan juga tarsal pada pergelangan kaki. Kemudian ada tulang pipih. Seperti namanya tulang pipih, dia berbentuk lempengan. Terdiri dari tulang kompak dan juga tulang spons yang berisi sumsum. Ini strukturnya. Dia di luar adalah tulang kompak, kemudian di dalamnya ada tulang spons. Di mana fungsi utama dari tulang pipih ini biasanya adalah untuk fungsi perlindungan, seperti pada tengkorak yang melindungi otak ya, kemudian pada tulang dada yang dia melindungi organ-organ di dalamnya, ada jantung, ada paru-paru. Itu fungsi dari tulang pipih. Kemudian tulang tidak beraturan. Ini memiliki bentuk yang tidak beraturan. Dia terdiri dari tulang spons dan juga lapisan tipis tulang kompak. Ini contohnya adalah pada tulang belakang, ruas-ruas tulang belakang. Itu tulang tidak beraturan karena dia memiliki bentuk yang tidak beraturan. Kemudian ada yang terakhir adalah tulang sesamoid. Tulang sesamoid ini dia berbentuk kecil dan juga bulat. Ini terdapat pada persendian, yaitu pada patella atau pada lutut. Pada lutut ya, ini ada tulang sesamoid. Antara tulang sesamoid dengan jaringan yang lain ini biasanya dihubungkan oleh jaringan ikat ataupun jaringan tulang rawan. Ini yang menghubungkan antara tulang sesamoid dengan tulang yang lain. Oke, demikian pembahasan tentang struktur tulang dan juga rangka. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.